Oke, jadi selanjutnya tadi kita membahas tentang membuat kesimpulan atau pokok-pokok pikiran pidato. Jadi pokok-pokok pikiran pidato yang akan kita sampaikan itu bisa disampaikan atau bisa kita tuliskan pada saat yang pertama saat membuat pidato. Nah, setelah itu saat kita menyampaikan di awal pidato, kita juga menyampaikan pokok-pokoknya dulu. Nah, kalau kita sudah menyampaikan pokok-pokoknya, Nadia, nanti orang tersebut tuh akan paham gitu. Orang yang mendengarkan atau audiensnya tuh akan paham, oh ini yang akan disampaikan. Kira-kira dia menyampaikan apa ya? Jadi penasaran nih sama isi pidato kita. Nah, kalau di akhir baru deh kita kasih simpulannya. Jadi simpulan itu disampaikan di akhir. Jadi misalnya nanti kalau di akhir itu penyebutannya seperti ini redaksinya. Dari hasil pidato yang saya sampaikan, jadi anak-anak sekalian kita harus bla 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 itu. Lalu ada misalnya persuasifnya dimasukkan ke kesimpulan tersebut. Biasanya seperti itu ya dalam pidato ya Nadia ya. Iya, Kak. Oke. Selanjutnya nih yang nomor 5, menyampaikan topik dengan santun dan didukung oleh data yang jelas atau berdasarkan pengalaman personal ataupun profesional. Nah, saat kita berpidato di depan orang banyak, tentunya apa yang kita sampaikan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, misalnya kalau di sini harus dengan didukung oleh data. Coba Nadia kasih salah satu contoh. Kira-kira pidato apa yang bisa didukung oleh data? Maksudnya itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Hmm, maksudnya data di sini apa ya, Kak? Ayo, maksudnya data kira-kira seperti apa menurut Nadia? Jadi Hmm, data itu misalnya kalau kita menyampaikan, misalnya kepala sekolah itu menyampaikan sekolah ya berpidato tentang anggaran gitu. Jadi misalnya anggarannya itu harus sesuai dengan yang ada. Misalnya berarti tentang atau misalnya tentang statistik jumlah muridnya berapa di sekolah tersebut, lalu misalnya nominalnya kalau tentang anggaran, nominalnya berapa, itu harus didukung dengan data. Misalnya lagi wali kelas nih sedang berpidato di depan, sedang menyampaikan atau berbicara tentang siswa-siswi yang telat. Lalu wali kelas tersebut menyampaikan pada hari Kamis lalu itu ada sejumlah 5 siswa yang telat. Nah, itu di situ ada data, berarti 5 orang itu termasuknya data gitu. Paham? paham. Jadi dalam bentuk angka ataupun misalnya nama-nama dan lain sebagainya. Seperti itu ya Nadia ya. Iya, Kak. Jadi kalau saat berpidato kita harus berdasarkan data. Karena kalau ada data berarti itu ada fakta. Fakta yang terjadi di lapangan. Nah, jadinya pendengar itu paham gitu. Lalu mengerti apa yang disampaikan. Nah, datanya itu juga harus jelas ataupun berdasarkan pengalaman personal atau profesional. Misalnya kalau kita berpidato itu kita menceritakan sedikit tentang kisah hidup kita, kisah perjalanan kita atau misalnya kalau tentang profesional guru menceritakan tentang perjalanannya menjadi guru dan lain sebagainya gitu. Paham? Paham. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin Nadia? Enggak, Kak. Lanjut ya. Lanjut. Oke, ini ada contoh kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif ini adalah kalimat Ajakan. ajakan nih. Ada kata marilah kita jaga kampung ini dengan baik. Ini ada marilah. Berarti ajakan. Marilah kita panjatkan doa untuk para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Ini juga ada ajakan ya untuk berdoa biasanya. Lalu seyogianya lah Anda menyerahkan persoalan ini kepada polisi. Maksudnya apa seyogianya lah? Nah ini kita harus misalnya ada permasalahan, lalu kita nggak boleh main hakim sendiri. Jadi ini ajakan untuk ya udah diserahin aja ke polisi gitu. Lalu hendaklah ini juga ajakan atau imbauan. Hendaklah kalian berbelas kasih kepada saudara-saudara kita yang miskin gitu. Jadi harus ada kalimat persuasif atau ada kata persuasif yang mengajak gitu. Itu dalam pidato persuasif. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Nadia? Enggak, Kak. Oke, sekarang
Kakak akan menjelaskan PowerPoint yang kedua. Sebentar, Kakak share screen lagi satunya tentang fungsi dan lain sebagainya.